Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Alamat Jalan Flamboyan 7, Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Yuk, mari sama-sama kita melihat lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Di sebelah kanan saya, ini ada Masjid Jami Baitul Abror. Ini masih berada di dalam lingkungan sekolah dan masih dalam yayasan yang sama, yaitu Yayasan Baitul Abror. Di belakang masjid ini ada aula serbaguna Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum yang digunakan oleh guru dan siswa untuk kegiatan tahfiz, sholat duha, sholat zuhur, kemudian acara keagamaan. Selanjutnya kita akan melihat ruangan kepala sekolah, kantor guru, ruang kelas UKS. Sekarang kita akan melihat kantor kepala Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Nah, ini adalah ruangan kantor kepala madrasah Bapak Rijal Albarki Esos. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu pada saat ini karena wawancara. Ya. Sebelumnya boleh Pak diperkenalkan diri Bapak dulu dan ceritakan secara singkat bagaimana sih profil Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Rizal Albarki, saya sarjana sosial. Saya menjabat sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Saya sudah menjabat selama 1 tahun. Tentang profil Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum ini berdiri pada tahun 2020. Tahun ini kita sudah mempunyai tingkatan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 dengan jumlah total murid itu sebanyak 218 dan jumlah guru pengajar itu sebanyak 11, terdiri dari 10 guru perempuan dan 1 guru laki-laki. Di tahun ini juga kami mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, sehingga di tahun ajaran 2024-2025 ini kami menjadi penerimaan siswa didik terbanyak dari sekolah-sekolah yang berada di sekitar kami dengan jumlah sebanyak 82 peserta didik baru. Berarti di tahun ajaran baru Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum ini termasuk penerimaan peserta didik baru terbanyak ya Pak? Iya. Di beberapa sekolah Yang ada di dekat sini. Boleh Pak disebutkan apa sih fasilitas di Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum? Kalau tentang fasilitas, kita punya beberapa gedung seperti di sebelah kita di dekat kantor kepala madrasah itu ada masjid yang digunakan untuk tempat beribadah, aula serbaguna yang digunakan untuk kegiatan siswa-siswi, dan 9 gedung pembelajaran murid, 1 kantin, 1 ruang UKS, dan 1 kepala madrasah yang kita tempati saat ini dengan 1 ruang kantor guru. Baik Pak, berarti total gedung belajar peserta didik berarti sebanyak 9 gedung. Ya. Lanjut pertanyaannya Pak, apa sih visi misi dari Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum ini? Kalau visi, kami ingin menjadikan Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum ini unggul dalam prestasi, mandiri, berakhlak pada infak, dan berwawasan pada iptek, serta berakhlakul kalimah sesuai dengan orientasi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tentang misi kami adalah melaksanakan
kegiatan belajar mengajar secara efektif sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal, menyelenggarakan program didik terpadu antar ilmu pengetahuan dengan budi pekerti, meningkatkan prestasi siswa di bidang ekstra, dan mengenalkan, membimbing, dan menumbuhkan semangat mengamalkan Islam sesuai Al-Sunnah wal Jamaah. Visi misi yang sangat menginspirasi Pak. Selanjutnya, apa harapan Bapak untuk Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum? Kalau tentang harapan kami ingin menjadikan sekolah kami menjadi sekolah dengan pendidikan terbaik, dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan berbagai pembelajaran yang baru. Harapan yang sangat mulia ya Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga atas waktu dan penjelasannya. Semoga Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum ini kedepannya semakin sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita akan melihat ruangan kantor guru. Selanjutnya kita akan melihat ruangan kelas belajar anak-anak. Nah, ini adalah ruang kelas 1A dengan Ibu Wali kelasnya Ibu Minarti SPD. Selanjutnya, ini ruang kelas 1B dengan wali kelas Ibu Eka Fadilah Ayu Lestari SE. Nah, yang ini adalah ruang kelas 1C dengan wali kelas Ibu Nur Indria Pangastuti SPD. Nah, kalau ini adalah ruang kelas 2A dengan wali kelas Ibu Aimar Atus Soliha SPD. Selanjutnya, ini adalah ruang kelas 2B dengan wali kelas Ibu Septia Andriani SPD. Selanjutnya, ini adalah ruang kelas 3A dengan Ibu Wali kelasnya Ibu Endah Widiarsi SPD. Selanjutnya, ini ada toilet siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum. Yang mana toilet siswa dengan toilet guru terpisah. Selanjutnya kita menuju ke ruangan kelas 4A yang mana dengan Ibu Wali kelasnya Ibu Asmarita SPD. Sekarang kita akan melihat tempat bermain anak-anak yang mana sebagai transisi dari anak-anak ke RA menuju ke MI. Ini ada banyak sekali jenis permainan yang bisa anak-anak pakai yang mana masa transisi dari RA ke MI masih butuh permainan. Selanjutnya kita akan melihat kantin sehat Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum, yang mana kita menyediakan dan makanan minuman yang sehat tanpa pemanis buatan, karena kami melarang ada menggunakan pemanis buatan. Nah, ayo kita melihat proses belajar mengajar anak-anak. Assalamualaikum, Bu. Nah, sekarang kita sudah berada di kelas untuk proses belajar mengajar dengan Ibu Endah Widiarsi SPD. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Boleh menjawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Ibu ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini udah sarapan atau belum?
Udah sarapan semuanya? Sudah. Sarapan apa tadi pagi, Nak? Roti. Ada lagi? Nasi goreng sayur. Sebelum itu, penting tidak sarapan bagi kita? Penting. Kenapa sarapan penting bagi kita? Sebagai nutrisi. Kalau ada nutrisi di tubuh kita, apa yang terjadi pada tubuh kita? Sehat. Lalu bugar. Lalu apa lagi? Semangat belajar. Jadi semangat belajarnya? Karena udah sarapan, belajarnya harus semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, biasanya kita melakukan apa, Nak? Berdoa. Sebelum berdoa dimulai, Ibu mau tanya, kenapa berdoa penting sebelum belajar? Agar dikasih kemudahan dari Allah. Pintar Hanan, agar dikasih kemudahan oleh Allah. Oke, boleh dipimpin ketua kelasnya siapa? Fatih. Oleh dipimpin Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Melakukan sikap yang baik ketika berdoa, ya, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang menulis, semuanya sudah baik. Jadi sebelum pembelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen. Boleh dilihat samping kanan dan kirinya, temannya ada semua? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa itu namanya? Hafiz, Hakim, Kais. Oke, Kais. Ada yang tahu kabar Kais? Kenapa? Tidak. Oke. Sebelum pembelajarannya kita lanjutkan, hari ini pelajarannya apa, Nak? IPS. Tadi kan udah sarapan, udah semangat. Gimana kalau kita biar semangat lagi, kita melakukan ice breaking, boleh? Boleh. Boleh semuanya berdiri di tempat masing-masing? Ayo Zian. Mundurkan kursinya kalau sempit. Sudah semua? Oke, Ibu mulai ya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung.
digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, ha. Lebih cepat lagi. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, ha. Sudah semangat? Oke, boleh duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Tentang IPS, iya benar? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kita selanjutnya, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Atau pelajaran minggu lalu tentang apa IPS-nya? Ada yang masih ingat? Tentang agama. Tentang Agama. minggu lalu. Kan agama baru mau kita pelajari hari ini. Keberagaman, ada suku, ada bahasa, budaya, apalagi? Dan agama yang akan kita pelajarin hari ini. Coba lihat itu, ada rumah adat di Nusantara, ada alat musik tradisional. Nah, itu termasuk apa, Nak? Budaya, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ada yang masih ingat pembelajaran di minggu sebelumnya terkait IPS tentang apa? Ada yang bisa angkat tangan? Ayo. Fatih hafal, Nak? Ingat? Afifah ingat, Nak? Tentang apa? Budaya. Apa itu? Apa budaya? Budaya yang ada di Indonesia apa kemarin setelah kita pelajari? Budaya. Ada suku, ada agama, lalu apa lagi? Tuh yang ada di dinding. Jangan lupa apa? Ada apa? Rumah adat. Siva tahu? Ada apa lagi tuh yang ada di dinding? Alat musik. Yo, Arga, apa yang Arga ingat di pertemuan minggu lalu tentang IPS? Tadi sudah disebutkan oleh temannya. Apa tadi? Tentang apa saja? Keragaman budaya di Indonesia banyak yang keragaman. Apa saja itu, Nak? Agama. Ada agama, Alat musik tradisional. alat musik tradisional, rumah adat, suku. Arga dari suku apa? Batak. Kalau Siva dari suku Jawa. Ada perbedaan suku Batak dan Jawa. Ada yang masih ingat suku Batak biasanya berbicara nadanya seperti apa, Nak? Lebih tinggi. Sedangkan suku Jawa berbicaranya biasanya lebih lembut. Nah, itu namanya keberagaman. Sikap kita bagaimana, Azril, kalau kita memiliki keberagaman? Kalau punya teman yang berbeda, tadi Arga dan Siva berbeda suku, bagaimana sikap kita seharusnya? Toleransi. Lalu apa lagi? Ditemani tidak temannya kalau berbeda? Temani, ya. Itu dia terkait materi minggu lalu. Nah, materi hari ini IPS tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia.